Untuk menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, Jawa Timur seharusnya mengadopsi teknik dan praktik inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi. Banyak operasi pertambangan, terutama berskala kecil dan menengah, tidak memiliki sumber daya untuk melakukan perbaikan tersebut. Pertanyaannya, untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, bagaimana pandangan Bapak terhadap upaya adopsi teknologi dan praktik pertambangan yang berkelanjutan pada bisnis pertambangan Jawa Timur, khususnya yang berskala kecil dan menengah, serta langkah teknis apa yang mendukung kebijakan tersebut? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Problem masalah pertambangan ini kompleks dan biasanya berawal dari sebuah regulasi yang ambigu antara kepentingan masyarakat atau kepentingan investor. Dan ini yang menjadi problem ketika investor lebih mendekati kepada para penguasa, sehingga ketika membuat keputusan, mengeluarkan izin, akhirnya mereka tidak mengeluarkan izin secara maksimal atau secara sesuai dengan prosedural, tapi lebih pada mengedepankan kedekatan kepada para investor tersebut. Dan yang berikutnya, maka ketika membuat sebuah aturan itu memastikan bahwa alat-alat yang digunakan, teknologi yang digunakan itu pasti harus ramah lingkungan. Karena biasanya pertambangan itu akan meninggalkan bekas yang akan menjadi residu, yang akan menjadi problem di kemudian hari. Aturan yang harus diperketat dengan cara memastikan bahwa alat-alat yang digunakan harus pro dengan alam dan go green, dan memastikan bahwa harus melibatkan masyarakat sekitar. Apapun kebijakan yang berkaitan dengan investasi harus berujung kepada kerakyatan, keadilan, dan padat karya. Inilah yang saya maksudkan, bagaimana kita bisa maksimalkan potensi alam yang ada di Jawa Timur ini, fokus untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, bukan untuk masyarakat yang lain. Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin kalau misalnya kita mengeluarkan keputusan dengan bersih, kalau misalnya kita sendiri juga tidak resik di dalam membuat keputusan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, kami tentunya semua yang ada di sini kita ingin memastikan bahwa investasi yang masuk harus membawa manfaat kepada masyarakat dan secara lingkungan juga berkelanjutan. Contohnya pada saat Bu Khofifah sebagai gubernur mendapat tawaran investasi yang besar di salah satu kabupaten perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi tahu bahwa pabrik itu akan mengekstraksi air tanah yang luar biasa dan berdampak pada pangan, beliau mengatakan jangan, tidak. Nah, ini adalah bentuk sustainability. Kaitannya dengan pertambangan, bahwa yang jadi fokus dari pertanyaan panelis sebenarnya adalah tambang rakyat. Tambang rakyat ini daya rusaknya memang sangat terbatas karena manual alatnya. Kalau yang tidak manual itu tambang ada aturan yang berlaku yang sangat rigid, sangat jelas. Dan itu dipantau serta ada sertifikasi untuk pekerja pertambangan. Ada jaminan reklamasi yang harus diikuti dan kalau dia tidak melaksanakan reklamasi, hukumannya juga ada, sanksi pidananya juga ada. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, kami ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ini terkait sektor pertambangan harus menggunakan prinsip yang disebut sebagai good mining practices. Itu yang pertama adalah mengembalikan area pasca tambang ke fungsi asalnya, yaitu reboisasi, konservasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, edukasi bahaya penggunaan bahan kimia. Kemudian yang tiga, penggunaan kendaraan dan alat-alat pertambangan dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Kami juga berkomitmen sesuai dengan Undang-Undang HKBD nomor 1 tahun 2022, ada mandat option pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan, dan Perda nomor 8 tahun 2023 di pasal 49 menetapkan tarif option pajak MBLB 25%. Kami pasangan Lulu Lukman berkomitmen 100% dana yang didapat dari option pajak MBLB akan dialokasikan untuk konservasi lingkungan. Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon tanggapan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan.
andaikan saja aturan itu betul-betul ditetapkan dan ditaati oleh pimpinan dan juga masyarakat dan juga aparat yang ada, tidak akan ada kasus penggalian-penggalian liar yang ada di Lumajang ataupun di daerah yang lain. Ini adalah problem yang harus kita selesaikan semuanya, dan harus kita akui bahwa problem itu tidak akan muncul tanpa ada ketegasan dan tanpa ada kebersihan siapa yang memimpin dan siapa yang mengeluarkan regulasi tersebut. Masalah ini pasti kompleks memang, karena memang berkaitan dan berkelindan di dalamnya uang yang besar. Maka saya kira siapapun bisa saja tergoda dengan permasalahan-permasalahan galian ini, karena memang betul-betul seksi untuk keuangan dan mencari peluang-peluang keuangan untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama, apapun aturan yang ada, nggak akan bisa kita jalankan tanpa kita dasari dengan hati yang resik dan tujuan yang bersih untuk kita semuanya. Waktu Waktu habis. habis.